Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala yang memberikan kita nikmat yang paling mahal, nikmat yang harus kita jaga, lebih kita jaga daripada harta, anak, jabatan kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat takwa yang Allah berikan kepada kita, karena adalah bekal selamat menuju di hari kemudian. Di saat ini, di pagi yang buta ini, jikalau bukan hidayah yang Allah berikan kepada kita, yang nikmat terbesar itu, tidak mungkin kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Banyak sekali orang-orang di luar sana sama-sama kita menahan kantuk, menerus gelap malam, menahan dinginnya malam. Tetapi kita ini beruntung karena kita mengingat haknya Allah. Banyak orang di sana, lihatlah di pasar-pasar, terutama di pasar pagi, banyak orang yang beraktivitas melupakan kewajibannya. Selamat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dengan banyak-banyak bersalawat, itu adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencintai sesuatu, maka di akhirat nanti akan bersama dengan apa yang dicintainya. Kalau kita cinta dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan, semoga Allah mempersamakan kita dengan junjungan kita. Amin ya rabbal alamin. Di masa-masa ini, ya, informasi sangat mudah diakses. Ya, kita bisa melihat aktivitas orang-orang lain, ya, di sekeliling kita, apa yang dikerjakannya. Bahkan orang-orang yang jauh dari kita bisa kita lihat aktivitasnya. Kadang-kadang kita ini orang yang beriman, kadang-kadang lepas ke istiqomahnya, jadi sudah istiqomah, kadang-kadang tergoda. Apa yang menyebabkan lepas atau mungkin goyah, ya, mungkin tidak sampai melakukan, tapi sempat goyah, karena di sekeliling kita banyak orang-orang yang melakukan ketidaktaatan, ya, kepada Allah. Banyak orang yang melakukan ketidaktaatan. Kemudian kita melihat kehidupan mereka baik-baik saja, rezekinya tambah besar, banyak, anak-anaknya sekolah tinggi-tinggi, ranking semua. Kadang-kadang orang beriman itu, wah, kalau begini bagus juga kita lakukan seperti itu. Padahal kita tahu, orang beriman tahu bahwa apa yang orang lakukan itu adalah ketidaktaatan kepada Allah. Ini di sini timbul goyahnya iman orang-orang ini. Bahkan Allah mengingatkan kita di dalam satu surah, saya kurang lupa apa suratnya. Di dalam satu ayat jelaskan, la tahsabanna allazina kafaru
mu'jizina bil ardi wa ma'wahum nar. Iya. La tahsabanna, jangan kau mengira orang-orang kafir itu tidak mendapatkan hukuman. Allah mengatakan mereka akan mendapatkan hukuman di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, balasan neraka. Kadang-kadang kita melihat nyampur bagusnya itu kehidupannya, kekayaannya melimpah, mobilnya banyak, ya Allah, sogok kiri kanan, tak apa-apa. Ada juga orang yang beriman, yang masih sedang juga ikut juga penyogok. Lantas sebenarnya jangan kau mengira orang kafir itu tidak mendapatkan hukuman. Mereka akan mendapatkan hukuman di dunia, mu'jizina fil ardi wa ma'wahum nar. Dan balasan yang paling besar adalah balasan ketika masuk di akhirat, neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang hasan, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aytu Allah ta'ala yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqim ala ma'adiyah fa inna masalika minhu istidraj." Artinya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Jadi istidraj namanya. Jadi kalau ada orang kita diam, ya, selalu bermaksiat, tidak sholat. Kalau berbisnis, misalnya banyak berbisnis, misalnya selalu nyogok, dapat proyek juga, dapat proyek. Kemudian pada saat dapat proyek, dia syukurannya apa? Bukan syukuran bersedekah, syukurannya ke tempat maksiat bersama pejabatnya bermaksiat. Dia melakukan terus kemaksiatan itu, Allah menambah kemaksiatannya satu tingkat, tambah lagi kemaksiatannya satu tingkat, tambah lagi kemaksiatannya satu tingkat, sehingga banyak sekali dosa-dosanya. Kemudian Allah matikan. Itulah dikatakan istidraj. Jadi istidraj berasal dari kata ad-darajah, derajat. Ditinggikan derajat dosanya, bukan derajat keimanannya. Derajat dosanya bertambah. Kita sebagai orang mukmin yang sudah sholatnya bagus, jaga sholat, tak jangan tidak sembahyangnya, tidak sembahyangnya juga, banyak hartanya, banyak penghasilannya, orang hormati. Nah, di sini perlunya kita memahami apa yang namanya istidraj. Jadi istidraj adalah orang yang disegerakan kenikmatannya di dunia, kemudian Allah melupakannya, Allah membiarkannya melakukan segala kemaksiatan yang mereka lakukan, dan mereka puas dengan apa yang dimaksiatkan itu. Mereka puas, mereka berbangga-bangga, ya boleh bermain, banyak yang dibayar, luar biasa. Banyak orang yang seperti itu. Nah, kita sebagai orang mukmin jaga kita istiqamahan, tak terus jangan pernah goyah, atau jangan sampai tergelincir, nauzubillah, jaga sampai aja otak. Semoga Allah membuat sampai kita dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di dalam surat Al-An'am ayat 44. Walamma nasu ma sukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta isa farihu bima utu ahasnahum baktatan fa iza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka
sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Jadi orang-orang sebenarnya sudah ada peringatan kecil-kecil, ya. Orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang mengambil riba, orang yang meninggalkan sholat, ada teguran-teguran kecil dari apa itu? Sakit, ya. Apalagi itu mungkin kecelakaan, mungkin kerugian sementara, ya. Apalagi yang paling dirasa itu apa? Tapi diabaikan, kegelisahan di dalam hati. Itu adalah teguran halus dari Allah. Semua orang yang melakukan dosa, semua orang yang melakukan kemaksiatan, pasti di dalam hatinya, dalam bahasa takkel dia menerima tidur. Banyak orang yang tidak bisa tidur, banyak orang kaya yang tidak bisa tidur. Kenapa? Mungkin dosa-dosa yang dilakukan ketika mereka lalai melalaikan Allah, atau dosa-dosa yang dia lakukan bagaimana cara mendapatkan harta itu. Ada 5 tingkatan dalam istidraj ini. Yang pertama, falamma nazu ma zukiru, ketika hamba merupakan peringatan dari agama. Itu peringatan secara fisik dari Allah berupa musibah-musibah. Sudah ada juga ustaz-ustaz yang ngomong, iki sembahyang, berpuasa ki, sholat ki, jangan pakai jimat-jimat karena mempersekutukan Allah. Sudah ada ustaz yang memperingatkan, jangan ki lakukan riba. Mereka melakukan semua terus sampai dia lupa peringatan-peringatan itu. Itu tahapan pertama, dia lupa dulu. Kalau dia sudah lupa, masuk ke kedua. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kalau kita sudah lupa peringatan-peringatan dari ustaz-ustaz, dari teman-teman kita, dari sahabat kita, hanya memperluas aja. Masyaallah. Mereka sudah lupa, tidak menindakkannya. Maka Allah memberikan semua nikmat, dibentangkan semua nikmat. Kalau dibentangkan semua nikmat seperti ini, sama Allah kita berbuat dosa. Sedang kita berbuat dosa, dibentangkan nikmat seperti ini, segera bersepat kembali kepada Allah. Karena itu baru tahap kedua. Ya, kembali kepada jalannya Allah. Tinggalkan itu apa yang Allah larang. Kerjakan apa yang Allah larang. Iya. Karena ada tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya hatta iza farihu bima'uhu, hingga bila mereka gembira dengan apa yang diberikan, puas. Alhamdulillah. Tetap bersyukur ya kepada Allah. Tapi lupa, ya kan dia lupa. Ya. Lupa yang dia kerjakan tadi itu adalah Allah larang. Lupa mereka melakukan kewajibannya. Merasa sombong, timbul kesombongannya. Karena sudah banyak harta didapatkan, jabatannya tinggi, dipandang oleh orang, maka timbul kesombongannya. Tidak akan kembali, lupa bertobat, bahkan mengabaikan tobat. Keempat, ahsanahum baqtatan, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Ya, disiksa sekonyong-konyong, disiksa dikasih kuburan-kuburan kecil, ya, disentuh-sentuh sama Allah. Siapa tahu kita bersentuhan dengan Allah berupa sakit, kemudian, ya kan? Dia kembali, tapi tidak kembali juga. Tetap melakukan kemaksiatan, bertambah lagi hartanya, puas lagi, sombong lagi. Selanjutnya yang kelima, faizahum mublisun, ketika itu mereka terdiam putus asa. Apalagi sudah sampai di kerongkongan, dia sudah lihat tempatnya, masukkan neraka nanti. Nauzubillah. Dia masuk neraka nanti, keluar dari matanya, mau bertobat sama Allah terlambat apa lagi? Dia nggak bisa bicara lagi. Sudah nggak lihat di tempatnya. Kalau mau mati itu diri kasih lihat kamu di tempatnya. Kalau malaikat mau sudah mau mencabut nyawa kita, maka malaikat kita
Maka di saat itu seorang hamba tidak bisa lagi berkata-kata apa lagi. Atau ketika orang yang bermaksiat tertidur di malam harinya, tiba-tiba lucu lupa karena kemaksiatannya. Tiba-tiba ada orang yang bermaksiat, mati dalam kemaksiatannya, mati di atas ranjang. Alhamdulillah. Dan ini banyak terjadi karena dosa yang paling banyak dan biasa di zaman ini adalah pertama yang biasa. Yang pertama banyak orang terlibat. Yang kedua banyak orang yang meninggalkan sholat. Yang ketiga zina, orang bermaksiat, orang berdua-duaan, berpacaran di tempat umum, jaga anak-anak tak. Ya, bersentuhan bangku-bangku di pinggir pantai, banyak sekali saya lihat. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Riba. Orang ambil riba banyak di masa ini. Mau beli mobil motor cicil, ada bunganya riba. Ini semua kemaksiatan kepada Allah, ketidaktaatan yang harus diperbaiki. Salat mentauhidkan Allah, salat ki, puasa ki, zakat ki, semua bertanya. Semua larangannya Allah. Jangan lakukan, tinggalkan. Karena apa? Kalau kita biarkan sampai masuk kubur, ya kita lalai. Neraka tempatnya jauh dulu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan saya sebagai hamba yang lemah, mungkin baru belajar. Mohon maaf apabila ada kata yang berubah. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.